Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Pramutia Galuh Gayatri. I'm from Management 23 with RPM 2341164. In this video, I want to discuss about characteristic of management control system. Check it out. Pengertian sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses yang digunakan untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Sistem ini mencangkup penetapan tujuan, pengukuran kinerja, dan tindakan korektif berdasarkan hasil evaluasi. Tujuan sistem pengendalian manajemen mencapai tujuan organisasi, membantu organisasi untuk mencapai tujuan strategis dan operasional, meningkatkan kinerja, memastikan bahwa kinerja organisasi selalu berada pada jalur yang benar. Yang ketiga, pengelolaan resiko, mengidentifikasi dan mengelola resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Yang keempat, penggunaan sumber daya yang efisien, memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan cara yang paling efisien. Karakteristik utama sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, keterlibatan semua tingkatan manajemen. Pengendalian manajemen tidak hanya tugas manajer puncak, tetapi juga melibatkan seluruh tingkat manajer dalam organisasi. Yang kedua, pengukuran kinerja. Pengendalian didasarkan pada pengukuran kinerja yang objektif dan terukur, baik kuantitatif maupun kualitatif. Yang ketiga, ada penyusunan anggaran. Anggaran ini sebagai alat untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatan organisasi serta mengukur kinerja. Yang keempat, ada evaluasi berkelanjutan. Sistem pengendalian manajemen harus terus-menerus dievaluasi dan disesuaikan agar perubahan kondisi dan tujuan organisasi. Komponen-komponen sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, penetapan tujuan dan sasaran. Sini menetapkan tujuan yang jelas, spesifik, dan terukur yang diingin capai. Yang kedua, standar kinerja. Menetapkan standar yang menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja aktual. Yang ketiga, pengukuran kinerja. Mengukur sejauh mana kinerja aktual sudah mencapai standar yang ditetapkan. Yang keempat, perbandingan kinerja. Membandingkan kinerja aktual dengan standar untuk menentukan apakah ada penyimpangan. Yang kelima, menentukan tindakan yang perlu diambil jika ada penyimpangan antara kinerja aktual dan standar. Yang jenis sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, pengendalian pre-action atau preventif. Mencegah masalah sebelum terjadi seperti perencanaan yang matang dan pengaturan anggaran. Yang kedua, pengendalian kontrol. Kontrol selama aksi, melakukan pengawasan dan evaluasi selama proses berlangsung untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari rencana. Yang ketiga, pengendalian post-action atau korektif. Menyelesaikan masalah atau penyimpangan yang terjadi setelah tindakan atau kegiatan dilaksanakan. Prinsip-prinsip pengendalian manajemen. Yang pertama, transparansi. Informasi harus tersedia dan mudah diakses oleh pihak yang bertanggung jawab. Yang kedua, akurasi. Data dan informasi yang digunakan harus akurat dan dapat diandalkan. Yang ketiga, kepatuhan. Setiap tingkat organisasi harus mematuhi kebijakan, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan. Yang keempat, keterlibatan pimpinan. Pimpinan harus berperan aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi sistem pengendalian yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengendalian manajemen. Yang pertama, kualitas informasi. Pengumpulan data yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas antara semua pihak yang terlibat dalam sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga, partisipasi dan keterlibatan. Keterlibatan seluruh anggota organisasi dalam proses pengendalian untuk meningkatkan komitmen dan efektivitas. Yang keempat, budaya organisasi.
Budaya yang mendukung pengendalian, kejujuran, dan kerjasama akan memperkuat sistem pengendalian. Tantangan dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, perubahan lingkungan. Dinamika pasar, perubahan teknologi, dan kebijakan dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Pengelolaan sumber daya yang terbatas bisa menghambat penerapan pengendalian yang efektif. Yang ketiga, resistensi terhadap pengendalian. Beberapa anggota organisasi mungkin tidak sepenuhnya mendukung atau tidak terbuka terhadap pengawasan dan evaluasi. Yang keempat, kesulitan dalam pengukuran kinerja. Tidak semua aspek kinerja dapat diukur dengan metode yang sama, terutama yang bersifat kualitatif. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.